Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula Pak Guru sampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, anakku sekalian, hari ini Senin 3 Agustus 2020 kita bertemu kembali di kelas 5C untuk kelas belajar online. Hari ini kita belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1, organ gerak hewan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar IPA dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian diharapkan dapat menyebutkan alat gerak dan hewan dan manusia secara benar. Dengan kegiatan membaca, kalian diharapkan dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan menulis, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Adapun petunjuk kegiatannya, yang pertama, baca dulu materi pada buku tema kalian halaman 1 sampai 3 untuk menjawab LKS 1. Dan untuk menambah pengetahuanmu tentang materi organ gerak hewan, silakan simak video penjelasan materi dalam video ini. Kembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan melengkapi LKS 2. Jangan lupa juga simak video pada pembelajaran ini tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dan ide pengembang. Tulislah tugas kalian dengan rapi pada buku latihan tema, dan agar menarik, silakan tambahkan hiasan di sekitar tugasmu. Setelah semuanya selesai, silakan kirim dalam bentuk foto ke WA Pak Guru paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 siang. Bagi kalian yang terkendala handphone karena harus menunggu orang tua kembali dari tempat bekerja, silakan memberikan informasi kepada Pak Guru. Nah, anak-anakku sekalian, silakan menyimak video pembelajaran ini terlebih dahulu untuk memudahkan kalian dalam menjawab LKS 1 maupun LKS 2. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat hewan dan manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian bisa memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ada di hutan ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak hewan-hewan tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata.
Nah, kalian telah menyimak video penjelasan tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, sekarang kalian silahkan simak kembali penjelasan tentang bagaimana cara menentukan ide pokok atau ide pengembang berikut ini. Nah, pokok pikiran adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran biasa juga disebut gagasan utama, gagasan pokok, atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang memuat pokok pikiran paragraf. Kalimat utama akan diuraikan oleh beberapa kalimat lain di dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi untuk menguraikan, menjelaskan, dan merinci kalimat utama. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Tentu saja kalian harus membaca paragraf tersebut dengan seksama. Boleh mengulang 2 atau 3 kali. Lalu kemudian perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf. Tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Letak kalimat utama bisa di awal atau disebut paragraf deduktif, bisa di akhir paragraf atau biasa disebut paragraf induktif, dan bisa di kalimat utamanya letaknya di awal paragraf, lalu kemudian diulang kembali di akhir paragraf. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai cara menentukan pokok pikiran. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana menentukan ide pokok atau pikiran utama dalam sebuah paragraf. Nah, pada bacaan ini, di paragraf ini, kita melihat ada beberapa kalimat. Kita bisa tandai, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, kemudian ini kalimat ketiga. Jadi ada 3 kalimat dalam paragraf ini. Manakah ide pokoknya dan manakah ide pengembangnya? Menurut informasi dalam video, bisa terletak di awal, bisa terletak di akhir. Biasanya kalimat utama itu berisi informasi yang bersifat umum. Sedangkan ide pengembang atau pada kalimat penjelas itu merupakan penjabaran dari kalimat utama. Nah, coba kita lihat, kita baca ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat kedua, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Apakah kalimat kedua ini adalah menjelaskan kalimat pertama? Coba kita lihat. Di sini menjelaskan tentang ciri makhluk hidup bergerak. Lalu di kalimat kedua, gerak dapat diartikan berarti ada hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Bagaimana dengan kalimat ketiga? Apakah masih menjelaskan kalimat pertama?
Coba kita baca. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ternyata masih menjelaskan kata bergerak pada kalimat pertama. Sehingga dari hasil penelusuran ini bisa dipastikan bahwa pikiran utama atau ide pokok pada kalimat ini adalah pada kalimat pertama, dan kalimat pengembangnya atau ide pengembangnya terletak pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, itulah contoh bagaimana cara menentukan kalimat utama, pokok pikiran pada kalimat utama, dan bagaimana kalimat pengembangnya. Jadi berdasarkan contoh tadi, maka ide pokok pada paragraf 1 adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, dan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan bagian tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tugas kalian pada LKS 1. Jadi silakan lanjutkan paragraf 2, paragraf 3, 4 dan 5. Silakan tulis ide pokoknya dan silakan cari kalimat pengembangnya. Kemudian LKS 2, silakan lanjutkan ini. Jadi kalian menulis atau mengisi kotak kosong ini dengan mengembangkan ide pokok yang ada pada tiap-tiap kotak ini. Jadi seperti yang bagian 1, organ gerak terdiri atas 2 macam. Silakan dikembangkan di dalam kotak ini. Jadi misalnya organ gerak terdiri atas 2 macam, yang mana saja itu dan apa fungsinya. Kemudian yang kedua, organ gerak banyak fungsinya. Nah, apa fungsinya? Ya, silakan kembangkan ya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Apa alasannya? Silakan ditulis di sini. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan Pak Guru untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan secara sungguh-sungguh. Mudah-mudahan pekerjaan kalian hari ini adalah merupakan pekerjaan terbaik dan mendapat nilai yang maksimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.